Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator, Yusran Abdurrahman, dan teman saya, Faiz Arga Ditama Abimanyu, ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan jawaban dalam sidang perdata oleh tergugat gitu. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebenarnya sebelum dari jawaban, tergugat, ada yang perlu kita ketahui dalam tahap pemeriksaan gitu, perkara perdata. Yang pertama, sebelum dari jawaban itu adalah pembacaan gugatan oleh si penggugat gitu loh. Terus yang kedua, mengenai dengan jawaban oleh si tergugat. Setelah itu ada yang namanya replik dari si penggugat, dan setelah itu ada juga namanya duplik. Setelah duplik ada pembuktian, setelah pembuktian ada kesimpulan, dan setelah itu putusan. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai jawaban oleh si penggugat dalam sidang perdata. Itu. Oke, ngomong-ngomong masalah gugatan ya. Untuk masalah gugatan ini adalah suatu tahapan yang dimana dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan gitu. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdata. Tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan kecuali hanya disebutkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal dan material atas jawaban gitu. Selanjutnya, meskipun kita demikian dalam berbagai literatur bisa ditemukan apa aja yang termuat dalam sebuah jawaban atas gugatan, dan yang paling penting itu sebenarnya jawaban atas gugatan adalah jawaban-jawaban atas apa yang sudah didalilkan penggugat dalam surat gugatannya gitu loh. Pada umumnya juga jawaban atas gugatan itu berupa dalil-dalil bantahan atas dalil-dalil gugatan. Meskipun memang tidak selalu melulu berupa bantahan karena ada kalanya tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan tersebut gitu loh. Terus di samping itu juga selain mengemukakan dalil-dalil bantahan atas dalil tersebut, dalam jawaban gugatan dapat pula mengajukan berupa keberatan atau mengemukakan hal-hal yang harus diketahui oleh tergugat gitu. Bahkan dalam jawaban atas gugatan tersebut, penggugat bisa pula melakukan gugatan balik terhadap si penggugat. Semua itu tentu sangat tergantung pada keperluan dan duduk masalah yang meliputi dari apa yang dipersoalkan penggugat ataupun bisa dibilang pokok perkara gitu. Selanjutnya, eee pada dasarnya emang, jawaban bukanlah suatu kewajiban, mungkin tergugat dalam persidangan itu, melainkan adalah hak tergugat untuk membantah dalil-dalil yang penggugat sampaikan dalam gugatannya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya gitu. Hakikatnya emang pemberian hak bagi tergugat mengajukan jawaban ini sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditur pars, yaitu pemberian hak yang sama kepada tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya gitu. Jadi intinya merujuk pada penjelasan tersebut, penjelasan saya yang tadi, tidak ada asas yang menyatakan bahwasanya tergugat ataupun turut tergugat tidak perlu untuk memberikan jawaban atas suatu gugatan. Justru emang mengajukan jawaban itu merupakan hak bagi tergugat gitu. Jadi merujuk pada penjelasan yang di atas juga, tersebut tidak ada asas yang menyatakan bahwasanya tergugat ataupun turut tergugat tidak perlu memberikan jawaban atas suatu gugatan, justru mengajukan jawaban merupakan hak bagi tergugat gitu. Selanjutnya, jawaban terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 121 ayat 2 Herzen atau disingkat dengan HIR yang berbunyi ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntunan dengan memberitahukan kepada bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat gitu. Biasanya jawaban diberikan oleh tergugat kepada majelis hakim dan penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi
yang difasilitasi oleh pengadilan. Namun, apabila tergugat belum siap, maka majelis hakim akan memberikan kesempatan bagi pada sidang berikutnya untuk menyertakan jawaban tersebut. Isi dari jawaban tersebut tidak hanya berisi bantahan terhadap pokok-pokok perkara, namun tergugat juga boleh dan dibenarkan memberikan jawaban yang berisi pengakuan terhadap sebagian atau seluruh dalil gugatan penggugat gitu. Terus untuk selanjutnya, jawaban yang disampaikan oleh tergugat dapat sekaligus memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara. Jika jawaban sudah memuat eksepsi ataupun bantahan terhadap pokok perkara, tergugat harus menjawab secara sistematis agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Nah, cara yang dianggap sesuai dengan tuntutan teknis peradilan dalam perdata dalam hal ini sekaligus berisi eksepsi dalam bantahan terhadap pokok perkara, yaitu yang pertama, mendahulukan eksepsi pada bagian dalam jawaban dibuat suatu judul dalam eksepsi yang ditempatkan pada bagian depan mendahului uraian bantahan pokok. Yang kedua, menyusul kemudian uraian bantahan pokok perkara dengan judul dalam pokok perkara. Yang ketiga, bagian terakhir berupa kesimpulan yang berisi pertanyaan singkat, eksepsi dan bantahan pokok perkara gitu. Selanjutnya, untuk masalah eksepsi yang tadi saya sebutkan, yang saya singgung juga, itu ada terbagi atas dua gitu. Yang pertama ada eksepsi prosesual, yang kedua dan yang namanya eksepsi kewenangan relatif. Nah, untuk masalah eksepsi prosesual ini adalah jenis eksepsi yang berkenan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah. Dengan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Contohnya adalah eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi kewenangan relatif. Nah, eksepsi kewenangan absolut adalah bantahan penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatan di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Nah, ini juga berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan dan peradilan khusus. Misalnya, dalam kasus mengenai sengketa pembagian warisan orang-orang yang beragama Islam, yang dimana diajukan ke peradilan umum. Nah, tergugat mengajukan eksepsi bahwasanya pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam. Sebab itu berada dalam yuridis pengadilan agama gitu. Terus untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya mengenai penjelasan eksepsi kewenangan relatif gitu. Ya, kemudian lanjut. Eksepsi kewenangan relatif merupakan bantahan tergugat yang menyatakan penggugat salah mendaftarkan gugatan di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Tetapi yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama. Misalnya tergugat dalam hal ini berdomisili di Jakarta Selatan, namun gugatan diajukan di Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, seharusnya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dengan eksepsi kewenangan absolut. Eksepsi kewenangan relatif hanya dapat diajukan di sidang pertama dan bersamaan dengan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 133 HIR yang berbunyi jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan negeri sedang menurut peraturan pada pasal 118 ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu. Maka bolehlah ia meminta hakim supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa. Asal saja permintaan itu dimasukkan dengan segera pada permulaan persidangan pertama. Yakni permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain. Kemudian eksepsi prosensual
di luar eksepsi kompetensi terdiri dari beberapa bentuk, yakni eksepsi surat kuasa khusus, tidak sah, eksepsi error in persona, eksepsi ne bis in idem, dan eksepsi obscur libel. Pertama, eksepsi surat kuasa khusus tidak sah adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat 1 AIR dan SEMA nomor 1 tahun 1971 Jo SEMA nomor 6 tahun 94 yakni A. Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif. B. Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara. C. Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan. Terakhir, D. Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Kedua, eksepsi error in persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap. Ketiga, eksepsi ne bis in idem adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Keempat, eksepsi obscur libel, yakni eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas. Contohnya, tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wan prestasi atau perbuatan melawan hukumnya. Kemudian lanjut, eksepsi hukum material dibagi dalam dua jenis, yakni exceptio dilatoria dan exceptio peremptoria. Pertama, exceptio dilatoria, yaitu eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan. Dikarenakan masih prematur dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya, belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur, atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kedua, exceptio peremptoria adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Contohnya, perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau kadaluarsa untuk digugat. Dalam kurung exceptio temporis. Perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan. Dalam kurung exceptio doli mali. Perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau duang. Dalam kurung exceptio metus. Si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya. Dalam kurung exceptio non adim pleti contractus, dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan, juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda. Dalam kurung exceptio litis pendentis. Telah dijelaskan secara rinci bahwa banyak sekali hal-hal yang dapat diajukan eksepsi, yakni hal-hal yang hanya menyinggung soal formalitas gugatan dan sama sekali tidak menyinggung mengenai pokok perkara. Selanjutnya, tergugat dapat menyusun bantahan dalam pokok perkara.
Bantahan dalam pokok perkara merupakan bantahan yang dilakukan oleh tergugat untuk menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Di dalam hukum acara tidak secara detail dijelaskan apa saja yang dapat dibantah dalam pokok perkara tersebut. Namun, bantahan dalam pokok perkara ini dapat ditinjau dari tiga klasifikasi, yakni pengakuan dalam kurung beken tenis, membantah dalil gugatan dan tidak memberi pengakuan maupun bantahan. Pengakuan adalah sebuah pernyataan yang dikatakan tergugat dalam jawaban bahwa tergugat mengakui benar adanya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dalam kurung voledik. Nilai kekuatan pembuktian yang demikian ditegaskan kembali dalam pasal 174 HR yang berbunyi pengakuan yang diucapkan di dalam hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu. Baik pengakuan itu diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu. Selanjutnya adalah membantah dalil gugatan atau dapat disebut bantahan terhadap pokok perkara. Dalam kurung verweer ten principle, tergugat dapat melumpuhkan dalil gugatan dengan cara pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang, atau tergugat dapat menampik dan mengingkari kejadian yang didalilkan berdasarkan alasan rasional dan objektif. Dan yang terakhir adalah tergugat tidak memberi pengakuan maupun bantahan. Jawaban hanya berisi pernyataan, menyerahkan sepenuhnya kebenaran gugatan kepada hakim. Dalam kurung, reverte an het oordeel des rechter. Selanjutnya, rekonvensi. Apa itu rekonvensi? Rekonvensi merupakan upaya tergugat untuk menggugat balik penggugat dalam suatu perkara yang sama. Tuntutan balik ini dimungkinkan untuk hukum perdata. Gugatan rekonvensi dalam hukum perdata dapat diajukan untuk mengimbangi gugatan penggugat. Gugatan rekonvensi dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, dan menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Gugatan rekonvensi dalam pasal 132 huruf A didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan rekonvensi diajukan tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. Ini kemudian contoh eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor surat antara yang pertama notaris garis miring sebagai tergugat 4, kemudian yang kedua Adri Kamal sebagai tergugat 5, melawan Mahesari Kusni sebagai penggugat. Kemudian isi terus kota, kemudian tempat dan tanggal. Di bawahnya lagi isi surat kepada ketua dan majelis hakim perkara. Nomor surat, kemudian isi di bawah dari surat tersebut. Kemudian saya kembalikan kepada teman saya. Oke, baik. Telah selesai pembacaan mengenai
jawaban oleh tergugat, yang dimana tergugat ini dia membacakan hasil dari pembacaan oleh si penggugat gitu loh. Mungkin sebelum saya tutup ya pada pembahasan kali ini, saya mencoba menyimpulkan ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama bahwasanya yang paling terpenting dalam jawaban tersebut itu adalah yang pertama, yaitu pengakuan oleh si penggugat. Setelah pengakuan dari pembacaan oleh si penggugat, itu ada namanya pengakuan dari si tergugat. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua mengenai sanggahan oleh si tergugat atas pembacaan dari si penggugat. Yang ketiga, yang tadi kita sudah jelasin berdua mengenai eksepsi seperti apa dan jenisnya seperti apa gitu. Yang terakhir, yang namanya rekonvensi, yang dimana gugatan balik atas dari pembacaan gugatan oleh si tergugat gitu loh. Itu hal-hal yang harus kita tahu mengenai pembacaan jawaban dari si tergugat gitu loh. Mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf untuk lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.